pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menopang manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Bersama guru penggerak, menopang manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Alamsyah, dalam guru penggerak angkatan ke-10. Kali ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Sion Makassar. Saya ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di samping saya sudah ada Pak Hendrik selaku Kepala Sekolah SMA Sion Makassar, Pak. Ya, benar. Mohon izin Pak, saya mungkin ingin bertanya-tanya tentang dilema etika ya. Saya kebetulan ada tugas saya di CGP ini untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Baik, siap Pak. Mungkin pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Oke, baik. Berdasarkan pengalaman, Ya. biasanya kasus-kasus seperti ini kan muncul. Jadi itu muncul begitu saja dan terkadang sering muncul. Nah, untuk mengidentifikasinya ya dilihat kasusnya saja kalau menurut saya. Jadi maksudnya begini Pak, ada kasus, lalu dari kasus-kasus itu kita bisa mengkategorikan bahwa kasus ini memang sudah masuk dalam ranah yang sifatnya etika, baik itu kasus yang terkait dengan peserta didik maupun terkait dengan pendidik atau dalam hal ini adalah. Oke, baik Bapak ya. Itu mungkin yang pertama Pak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mendukung yang tidak kebajikan? Iya, benar Pak. Jadi selalu kan begitu kalau ada kasus yang terkait dengan etika, pasti ada beberapa alternatif yang bisa diambil sebagai keputusan yang terbaik. Kita sih maunya, berharapnya bahwa setiap keputusan yang diambil itu merupakan yang terbaik untuk semua pihak. Nah, tetapi kan itu sulit karena di satu sisi yang namanya kasus atau pelanggaran etika atau persoalan-persoalan yang terkait dengan etika itu kan muncul setelah ada masalah. Nah, sebagaimana aturan atau bahkan sistem yang sudah berkembang di sekolah, kalau ada masalah maka biasanya
ada dalam tanda kutip punishment yang diberikan. Iya. Bisa saja sampai pada berupa pembinaan, bahkan bisa lebih dari itu, seperti itu. Nah, untuk pengambilan keputusan tersebut, untuk menjalankannya memang perlu pertimbangan berbagai aspek, berbagai hal. Bahkan kalau perlu melibatkan pihak-pihak lain yang mungkin sudah mempunyai pengalaman akan persoalan-persoalan yang mungkin serupa di masa lalu, atau juga misalnya kalau di kami karena sekolah swasta berarti ada yayasan, ada komite yang bisa digunakan seperti itu Pak. Jadi tidak bisa langsung berakhir di kepala sekolah. Nah, kepala sekolah menyelesaikan sampai pada tahap ada hasil keputusan atau ada catatan dari kepala sekolah, kemudian dirundingkan dengan yayasan misalnya. Nanti setelah itu baru proses ya Pak. Jadi tidak bisa terkadang tidak bisa hanya berakhir di kepala sekolah saja, tapi melibatkan pihak lain. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini jika ada persoalan dalam hal etika atau yang lainnya gitu. Jadi memang yang pertama biasanya kan kalau ada persoalan-persoalan begitu ada laporan yang masuk. Dalam hal ini biasanya berupa komplain atau pemberitahuan. Nah, dari situ memang yang pertama dilakukan adalah menggali lebih dalam lagi tentang informasi tentang pelanggaran atau kasus tersebut, memastikan sampai sejauh mana kasus itu. Lalu setelah diketahui dan kita punya data yang cukup, itu biasanya di level pimpinan itu kita membicarakannya, misalnya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dengan konseling dilibatkan itu. Nah, lalu pada apapun yang kita putuskan saat itu bersama dengan pimpinan, barulah kita akan memanggil beberapa pihak. Kalau misalnya ada beberapa pihak yang terlibat, nah setelah itu, setelah kita dengarkan semua informasinya, lalu kita renungkan kembali keputusan yang terbaik. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita angkat soal yang berikutnya, itu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di pendidikan yang tadi Bapak sebutkan. Yang efektif tadi, iya, pada saat pengambilan keputusan tadi, ya. Jadi memang yang saya sebutkan tadi itu dalam proses-proses yang dilakukan itu, bahwa pengumpulan informasi yang utuh itu sangat efektif sebagai awal kita untuk nantinya membahas keputusan apa yang diambil. Lalu belajar dari kasus-kasus atau penyelesaian kasus yang mungkin serupa sebelumnya. Lalu melibatkan pihak lain yang memang memiliki kewenangan atau bahkan dia memiliki pengalaman di itu sangat memberikan masukan yang bagus untuk kita jadikan sebagai pertimbangan sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar efektif. Baik, Pak. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika? Nah, yang paling besar yang menjadi tantangan itu adanya perasaan-perasaan yang maksudnya karena kalau mau memberikan berupa hukuman terhadap pihak yang terkait, itu biasanya muncul perasaan-perasaan tidak enak. Mungkin karena dia rekan kerja kita kalau itu guru, atau siswa kita selama ini kalau dia peserta didik, lalu harus diberikan hukuman yang bisa saja berdampak dalam tanda kutip merugikan pihak tersebut. Nah, kadang muncul perasaan-perasaan itu di level kita sebagai pimpinan. Nah, itu yang bisa mempengaruhi keputusan yang kita ambil seperti itu. Karena banyak hal yang menjadi menjadi perhatian kita. Terkadang kita merasa bahwa ini teman kita
nanti kalau kebijakannya begini, relasinya kita bagaimana dan sebagainya. Tetapi di lain sisi bahwa ada aturan sekolah yang mengikat, rule-nya memang harus begitu, berarti ya itu yang lebih diprioritaskan. Oke, baik Pak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pelanggaran etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dilakukan? Jadwal, bentuk dan prosedur tadi. Iya. Ya. Pengalaman Pak ya, kalau untuk hal-hal demikian terjadwal tidak ada. Ya. Tapi kalau ada kasus Ya. atau ada kejadian seperti itu, lalu kita sudah mendapatkan informasinya, paling berupa pertemuan-pertemuan atau kapan kita membahasnya, kapan ketemu dengan pihak ini dan sebagainya, Ya. itu saja yang diatur, dijadwalkan. Jadi setelah ada kejadian atau ada hal-hal yang perlu diselesaikan, baru biasanya dibuatkan kapan lagi kita akan ketemu ini, kapan ini harus diselesaikan. Karena biar bagaimanapun masalah ini harus cepat selesai. Tetapi kan di lain sisi kita punya kerjaan lain. Jadi prioritas memang kalau bisa persoalan ini bisa kelar lebih awal. Ya. Tapi Pada hari itu juga. ya tetapi kan kita perlu menggali banyak informasi dan mungkin melibatkan banyak pihak. Jadi tidak bisa langsung selesai. Nah, paling jadwal yang seperti itu mungkin yang dimaksud. Ya, jadi ada kejadian baru kapan lagi kita mau pertemuan membahas ini dan sebagainya. Prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya itu prosedur ya hampir sama dengan tadi ya, prosedur. Ada kasus, lalu kita bicarakan Iya. di level pimpinan mungkin, sudah itu kita jadwalkan lagi kapan ketemu setiap pihak, Oke. berapa pihak-pihak yang terlibat dijadwalkan, Ya. sudah itu kapan lagi hasilnya itu kita remukan bersama, lalu kapan kita akan menyampaikan kepada yang bersangkutan. Seperti begitu. Baik Pak. Melangkah selanjutnya Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus pelanggaran etika? Faktor-faktor dan Faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? ya. Jadi paling yang mempermudah memang itu ya adalah kejelasan aturan sekolah misalnya. Toh? Ya. Itu sangat mempermudah, itu sangat membantu. Iya. Jadi komitmen kita semua terhadap peraturan sekolah itu memang sangat membantu. Iya. Lalu yang berikutnya terkadang kan misalnya ini aturan sekolah harusnya demikian, tetapi karena tiap kasus kan beda. Ada yang masih perlu dibijaksanai, ada yang memang harus langsung diputuskan sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, untuk yang dibijaksanai ini memang ya orang-orang tertentu itu misalnya wakasek, Nah, itu bimbingan konseling, seperti itu bahkan yayasan terlibat itu sangat membantu. betul. Jadi wakil kepala sekolah ya, Ya, dengan yayasan serta guru. Nah, baik Pak, terima kasih. Kemudian yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di etika? pengalaman tadi ya baik Pak. Jadi terkadang keputusan yang kita ambil itu pada saat itu mungkin tidak menyenangkan semua pihak. Ya, pada saat itu, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, selama keputusan itu diambil dengan kebijaksanaan dan sesuai dengan aturan, nilai-nilai kebajikan itu semua akan mengerti bahwa keputusan yang diambil waktu itu adalah yang terbaik untuk sekolah, untuk peserta didik atau bahkan untuk guru. Itu saja Pak ya. Ya, jadi tidak perlu ragu Pak, tidak perlu ragu mengambil keputusan kalau memang itu sudah sesuai dengan aturan sekolah dan bukti-bukti atau data-datanya sudah cukup. Itu Pak. Baik, dari 8 tadi itu Pak, itu sudah selesai semua. Terima kasih kesempatannya Pak, waktunya diberikan. Siap Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang